Banjir juga merendam kawasan Kebon Pala, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir mulai surut dan ketinggian air mencapai 125 cm. Permukiman warga di Kebon Pala ini sempat direndam banjir setinggi 2 meter pada Minggu malam. Warga yang rumahnya sudah tidak terendam banjir mulai membersihkan rumah mereka dari sisi lumpur yang terbawa oleh banjir. Saat banjir tiba, saudara, sebagian warga memilih untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal di lantai 2 rumah mereka. Kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini pantauan banjir yang merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, selamat siang. Apakah saat ini banjir sudah benar-benar surut di sana? Tentu belum, Hidup dan juga saudara, karena sampai dan saat ini masih ada genangan air yang memang dapat dikatakan cukup tinggi dan bervariasi. Saya dan juru kamera saya ataupun juru kamera Kompas TV, Chandra Kurnia, akan menunjukkan kepada Anda ketinggian air saat ini, Hidup dan juga saudara. Ketinggian air saat ini adalah berada di angka kurang lebih 40 cm. Kalau kita lihat ini ada semacam ukuran untuk menilai ataupun untuk mengukur ketinggian air. Sementara pada pagi hari tadi, kalau dapat kami tunjukkan, ketinggian air bahkan sempat menunjukkan angka kurang lebih 150 cm. Sementara untuk lebih ke dalam, ini karena turunan dan semakin dekat dengan Kali Ciliwung, tentu semakin dalam ketinggian air pun semakin tinggi. Kalau dapat kita lihat dari jauh, ini kurang lebih ada di angka 60 cm ketinggian permukaan air yang berada di bagian dalam. Ini adalah kondisi terkini di kawasan RW 4 dan juga RW 5 di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara sudut lainnya kalau dapat kami tunjukkan, Maidop dan juga saudara, ini adalah sudut lain di RW 4 dan juga RW 5, di mana kalau dapat kita lihat bersama, tadi secara sekilas sudah ada sebenarnya beberapa warga yang sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka. Karena tentu ketika air surut, pekerjaan rumah lainnya adalah untuk membersihkan rumah mereka, khususnya dari lumpur. Karena air ini adalah air yang terbawa masuk dari Kali Ciliwung, sehingga sangat banyak sekali lumpur. Dan di jalan ini juga sangat mengendap sekali lumpur, artinya para warga juga harus membersihkan rumah-rumah mereka, tentu dari lumpur-lumpur, termasuk dari sampah-sampah. Kalau kita melihat agak keluar ke dalam, ataupun agak keluar, kita akan melihat kondisinya. Sudah ada beberapa bagian yang memang sudah surut total. Karena ini konturnya adalah dari atas turun ke bawah. Artinya sudah ada beberapa ruang warga memang sudah kering secara total. Walaupun beberapa yang tadi kami tunjukkan masih cukup tinggi. Ada di angka kurang lebih 40 hingga 60 cm. Beberapa warga juga yang sudah kering rumahnya secara total, mulai membersihkan rumah-rumah mereka dari lumpur. Berbicara terkait dengan penyebab banjir di kawasan ini memang cukup panjang sejarahnya, Maidop dan juga saudara, karena ini adalah tempat yang memang kerap kali terjadi banjir, khususnya jika daerah-daerah di penyangga ibu kota ini mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Karena kalau kita tahu pada malam hari kemarin kawasan Depok juga mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi. Karena air yang berasal dari kota Depok ini mengalir ke Kali Ciliwung dan pada akhirnya mengalir ke perumahan warga. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena perbatasan perumahan warga di kawasan ini dengan Kali Ciliwung ini tidak dibatasi dengan tanggul. Walaupun kondisi di seberangnya sudah dibatasi tanggul, tapi bagian rumah warga di RW 4 dan juga RW 5 di kawasan Kebon Pala ini tidak ada tanggul. Yang artinya air yang berada di Kali Ciliwung masuk semua ke sini, dan upaya warga tentu adalah hanya terkait dengan menunggu debit air di Kali Ciliwung menyusut, dan juga akan berpengaruh kepada kondisi air banjir di kawasan perumahan mereka. Kalau tadi kami sempat melihat juga mayoritas warga memilih untuk tidak mengungsi karena mayoritas rumah di sini juga sudah berlantai 2, artinya mereka memilih untuk mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Tentu ada banyak pertimbangan untuk menjaga barang-barang mereka, karena pada pagi hari tadi, di mana banjir sudah terjadi sejak pukul 1 dini hari sampai dengan saat ini, mereka juga sudah mengevakuasi sejumlah barang-barang mereka, mulai dari kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun benda-benda berharga lainnya, seperti misalnya adalah kulkas dan barang-barang elektronik lainnya. Itu adalah hal-hal yang kemudian dilakukan oleh para warga untuk menyelamatkan barang-barang mereka, dan dapat kami pastikan seperti yang tadi kami sebutkan, sangat sedikit atau bahkan dapat dikatakan tidak ada warga yang mengungsi, dan mereka lebih memilih untuk menunggu air banjir surut di lantai 2 rumah mereka. Maidop. Dipo, Anda juga tadi mengatakan, dan kita sama-sama tahu cuaca di Jakarta dan sekitarnya hampir setiap hari turun hujan. Ini juga sudah masuk
musim penghujan, kemungkinan terjadinya banjir besar. Nah, lalu antisipasi dari warga dan juga pengurus wilayah setempat apa saja, Dipo? Berbicara terkait dengan antisipasi warga, ini sangat minor ataupun sangat sedikit hal yang dapat dilakukan oleh para warga. Karena seperti yang tadi kami sebutkan bahwa banjir yang terjadi di sini bukan karena hujan saja dengan intensitas tinggi yang mengguyur daerah ini, tetapi ini adalah mayoritas didominasi oleh banjir kiriman dari kawasan Depok ataupun dari kawasan penyangga ibu kota. Artinya warga hanya bisa berharap bahwa tidak ada peningkatan volume drastis ketinggian air di Kali Ciliwung begitu. Dan tentu berbicara terkait dengan Kali Ciliwung, solusinya adalah sebenarnya berada di pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa pada akhir tahun lalu juga sempat ada wacana bahwa akan dibangun tanggul kembali di daerah ini, tentu untuk mengantisipasi hal ini kembali terjadi. Tetapi sampai dengan saat ini ditambah lagi kondisi COVID yang memang tidak menentu, akhirnya kita masih harus konfirmasi mengapa proyek-proyek seperti itu belum dilakukan sampai dengan saat ini. Berbicara terkait dengan antisipasi para warga, yang menarik, juru kamera kami Chandra Kurnia akan menunjukkan kepada Anda seperti yang tadi kami sebutkan bahwa perumahan warga ini mayoritas memang berlantai 2. Artinya kalau dapat Anda lihat, ini adalah lantai 2 dari perumahan warga. Mayoritas dari para warga mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Tentu juga ada beberapa pertimbangan. Walaupun aparat terkait, khususnya dari pemerintah Kota Jakarta Timur sudah menyediakan satu tempat pengungsian di SD Kampung Melayu, tetapi memang nampaknya untuk saat ini, karena warga pun menilai bahwa banjir belum terlalu tinggi, walaupun sudah menyentuh angka 2 meter, mereka masih menganggap bahwa mereka masih dapat mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Sementara tadi pun kami sudah survei ke lokasi pengungsian di SD Kampung Melayu, begitu tidak ada warga yang sama sekali yang mengungsi di sana. Maidop. Nah, kemudian juga kita masih ada di kondisi pandemi COVID-19, Dipo, kita sama-sama juga tahu itu. Bagaimana nantinya petugas dan warga memastikan tidak muncul dampak pandemi ketika warga disibukkan dengan penanganan banjir, jadi klaster baru begitu? Ya, Maido, berbicara terkait dengan bagaimana solusi ataupun hal-hal yang kemudian dapat diantisipasi karena ada 2 bencana dalam tanda kutip yang terjadi pada saat ini, yakni banjir dan juga COVID-19 yang masih melanda ibu kota DKI Jakarta. Kalau kita mengacu kepada statement yang kemudian disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan pada saat memimpin apel siaga banjir pada pekan lalu, memang dirinya menyebut bahwa nantinya akan dibangun pos-pos pengungsian dengan standar protokol kesehatan. Itu yang ia sebutkan. Solusinya lain adalah dengan menambah jumlah tenda. Artinya akan ada pos-pos pengungsian yang kemudian akan diberfungsikan jika memang diperlukan pada saat kondisi banjir. Tetapi kalau kami lihat situasinya pada saat ini, dan tadi pun kami sempat melakukan survei di pos pengungsian yang ada di SD Kampung Melayu, memang hanya 1 kelas yang dibuka, itu pun karena para warga memang memilih untuk tidak mengungsi ke sana. Dan kalau kita sempat mengamati juga ada karpet-karpet yang kemudian ditaruh di sana, tetapi memang sayangnya belum ada sekat-sekat yang kemudian berfungsikan di sana untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dapat dijalankan secara maksimal pada saat warga ingin mengungsi. Mungkin ini juga salah satu pertimbangan warga pada akhirnya tidak mengungsi di SD Kampung Melayu karena belum ada sekat-sekat yang kemudian digunakan untuk memisahkan para satu pengungsi dengan pengungsi lainnya jika nanti pengungsian tersebut diberfungsikan. Kalau kita melihat memang protokol kesehatan dapat saya sebutkan belum seluruhnya dilakukan di sini karena juga para warga cukup lelah nampaknya untuk membersihkan lumpur-lumpur sehingga harus melepas masker begitu. Tapi memang beberapa warga lainnya juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Tentu kita berharap bahwa ada solusi konkret kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk sama-sama dapat saling membantu dalam mengantisipasi banjir, termasuk juga dalam menghindari dan juga menekan angka penyebaran virus corona khususnya yang terjadi di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Maidop. Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Kebonpala, Jakarta.